online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, lancarkanlah ibadah Rocky online mulai dari awal hingga akhir. Dan berkatilah kakak-kakak yang membacakan firman dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Tunggu adik-adik, jangan pindah channel dulu ya, karena kita mau ibadah Rocky online minggu ini. Yes, semangat! Shalom adik-adik Rocky. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentunya adik-adik semangat ya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kakak punya kakak baru. Yeay, kita mau kenalan dulu ya sama kakak Rocky baru kita. Silakan kakak. Halo adik-adik, salam kenal. Nama kakak Naomi. Nanti kalau ketemu jalan boleh disapa ya. Salam kenal ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sudah kenal ya kakak Rocky yang tadi. Siapa ya tadi namanya? Siapa adik-adik? Kakak Naomi. Yeay. Oke adik-adik, kita siap-siap, kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita muliakan dengan sungguh-sungguh.
pagi kita bertemu lagi di ibadah online Rocky di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami pagi hari ini Tuhan dapat duduk dengan tenang untuk dapat mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Bapa, kami serahkan Tuhan waktu kami ini Tuhan, agar kami dapat menikmati ibadah online ini tanpa suatu halangan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa dengan Kak Denny. Pagi ini Kak Denny akan menyampaikan satu cerita di mana ada seorang anak kecil, ya, seorang anak yang mempunyai satu keinginan yang begitu besar. Nah, untuk adik-adik penasaran kan, apa keinginan daripada anak itu? Kita simak ceritanya di pagi hari ini. Ada seorang anak bernama Bob. Dia gemar sekali akan laut dan kapal. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari untuk memperhatikan kapal-kapal yang berlayar keluar masuk pelabuhan. Adalah hal yang paling menyenangkan baginya. Dia tinggal dengan orang tuanya di sebuah kota di tepi sebuah danau yang besar. Dan keinginannya satu-satunya ialah memiliki sebuah perahu kecil untuk dilayarkan di atas air yang biru. Pada suatu hari, ayahnya berkata, "Bob, mengapa kamu tidak membuat sebuah perahu? Ayah akan memberikan bahannya. Engkau boleh mengerjakannya di gudangku." Hal ini membuat anak itu senang sekali. Tidak lama kemudian, dia menunjukkan kepada ayahnya sebuah perahu kecil hasil karyanya sendiri. Saya rasa dia lebih menyukainya daripada mainannya yang lain, karena itu buatannya sendiri. Alangkah senang hatinya sementara ia mengerjakan perahu itu. Dia mencatnya dengan warna merah dan biru, serta memasang layar putih. Perahu itu tidak cukup besar untuk memuat orang, tetapi dapat berlayar di danau kalau diikat dengan tali yang panjang. Pada suatu hari yang cerah, Bob pergi ke danau. Alangkah senangnya ia ketika melihat sebuah perahu kecil itu dengan bangga meluncur di atas air yang biru. Ia sendiri yang mengemudikan perahu kecil itu ke sana kemari dengan pertolongan seutas tali yang panjang. Semua berlangsung dengan baik selama beberapa waktu. Kemudian terdengarlah tanda bahaya kebakaran yang berbunyi seperti bunyi klakson yang nyaring sekali. Bunyi mobil pemadam kebakaran dapat didengar dari jauh. Dengan cepat Bob mengikat tali perahunya dan lari bersama-sama dengan orang-orang di tempat kebakaran itu. Api yang sangat besar membakar sebagian dari kota. Dan Bob tertegun lama sekali beserta banyak orang lainnya. Akhirnya teringatlah ia akan permainannya. Dengan segera ia kembali ke danau. Tetapi sayang, perahu kecil itu tidak kelihatan lagi. Bob berjalan menyusuri pantai. Dengan teliti ia mencari perahu kecilnya yang berwarna merah, putih, dan biru. Tetapi tidak ditemukan dengan jejaknya. Ayahnya menyarankan untuk membeli yang baru. Tetapi Bob berkata, "Tidak, yang baru bukanlah seperti yang saya buat." Maka mereka memasuki toko dan di luar dugaan ayahnya. Bob berkata kepada pemilik toko itu,
Itu bukan perahu, Tuhan. Kemudian ayah Bob menerangkan tentang kisah perahu kecil itu kepada pemilik toko yang bingung itu. Pemilik toko itu berkata, ia membeli perahu kecil itu dari seorang nelayan. Tepat pada malam kejadiannya kebakaran yang hebat itu. Sambil menoleh kepada Bob, orang itu berkata, "Nak, saya akan menolongmu. Saya akan berikan perahu itu kepadamu, dan kamu bayar harga yang telah saya bayarkan kepada nelayan itu." Setuju? Wajah Bob menunjukkan jawabannya. Dengan uangnya sendiri, dibelinya perahu kecil itu yang telah dibuatnya sendiri. Nah, dengan penuh kasih, Bob memeluk perahu kecil itu ketika ia meninggalkan toko itu. Ayahnya mendengar ia berkata, "Perahu kecil, kamu betul-betul menjadi milikku untuk kedua kalinya. Kamu milikku karena akulah yang membuatmu, dan kamu juga milikku karena akulah yang membelimu." Nah, adik-adik, kita semua adalah seperti domba yang telah tersesat jauh dari Tuhan yang Maha Besar yang menciptakan kita. Tetapi Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk membayar harga yang amat tinggi, yaitu menumpahkan darahnya sendiri di atas salib di Kalvari untuk membeli kita kembali. Nah, apakah adik-adik kita semua, kakak dan adik-adik, menjadi miliknya untuk kedua kalinya? Pertama kali Ia memiliki kita karena Dia menciptakan kita. Kemudian Dia kehilangan kita karena kita jauh daripadanya. Dan kedua kalinya Ia datang, Ia memiliki kita karena Dia telah menebus kita dan membawa kita kembali. Nah, adik-adik, inilah kisah di mana kalau kita mempunyai satu keinginan besar, satu keinginan untuk berjalan ke jalan yang benar, Tuhan pasti akan selalu menyertai dan selalu mencari kita. Nah, pagi ini Kak Jenny akan memberikan sebuah ayat hafalan yang kita ambil dalam Amsal 3 ayat 7 yang berbunyi demikian. "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Nah, adik-adik, demikianlah kisah daripada cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dari sebuah cerita ini adik-adik bisa mengambil hikmatnya. Nah, kakak akan menutup firman di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar, kami telah menyaksikan, dan kami telah melihat firman Tuhan yang Kau bayangkan melalui ibadah Rocky di pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan-Mu, agar kami selalu senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang menjadi pemalas, ya, yang selalu mengeluh, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak bijak ya Tuhan, yang selalu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan jadikan kami senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam telah menebus segala dosa-dosa kami, dan Kau telah menciptakan kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan hati kami yang terluka, pulihkan hati kami agar kami selalu senantiasa menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang telah mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kau berkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik dalam ibadah online Rocky dalam minggu yang akan datang. Shalom.